Kali ini, gue akan memberikan ulasan alur cerita lengkap dari film yang berjudul Time to Hunt. Film ini baru dirilis tahun 2020 dan menceritakan tentang 4 orang sahabat yang kabur dari kejaran seorang gangster psikopat yang gak ragu-ragu untuk membunuh siapa aja yang jadi target dia. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk ke ceritanya guys. Film ini diawali dari 2 orang sahabat bernama Ki-hun dan Jang-ho yang sedang berkendara ke suatu tempat. Mereka ternyata pergi ke sebuah penjara untuk menjemput sahabat mereka yang baru keluar dari penjara. Dia bernama Jun. Jun sudah 3 tahun mendekam di penjara dan kini sudah bisa bebas. Mereka pun pergi ke sebuah tempat nongkrong yang biasa mereka datangi dan bersenang-senang di sana. Jun bercerita bahwa selama 3 tahun di penjara, dia bermimpi ingin pergi dari Korea dan tinggal di pantai dengan langit biru dan ombak pantai yang indah. Keadaan di Korea saat itu memang sedang krisis. Banyak orang-orang tinggal di jalanan. Mata uang won pun sudah tak berharga. Mereka melakukan transaksi dengan dolar sekarang. Suatu hari, mereka bertiga pergi ke tempat perjudian. Kedatangan mereka bukan untuk bermain, tapi untuk menemui teman-teman mereka lainnya. Salah satunya yaitu Sang-su. Sang-su adalah pelayan di tempat judi itu. Jun mendatangi Sang-su untuk menagih hutang sebesar 10.000 dolar. Sang-su tak punya uang sebanyak itu. Lalu Jun memberi syarat pada Sang-su. Hutangnya akan dianggap lunas apabila dia mau bekerja sama. Jun punya ide untuk membobol brankas tempat judi tempat Sang-su bekerja. Sang-su sebagai pelayan di sana bisa bermanfaat sebagai orang dalam. Mau tidak mau, Sang-su menyetujuinya. Sementara itu, 2 teman Jun lainnya, Ki-hun dan Jang-ho, keberatan dengan ide Jun. Jun baru saja keluar dari penjara dan mereka tak ingin berbuat ulah lagi. Tapi Jun bersikeras ingin hidup senang dengan cara instan. Dia sudah membayangkan tinggal di pantai yang selalu ia impikan. Setelah mereka mengobrol, akhirnya 2 teman Jun setuju dan ikut dengan misi pembobolan brankas tersebut. Mereka pun mulai menyusun rencana, membuat peta denah, dan memperkirakan di mana saja terdapat kamera CCTV sampai kapan waktu yang tepat untuk mulai beraksi. Mereka merencanakan semuanya dengan matang. Untuk memperlancar aksinya ini, Jun dan yang lainnya mendatangi seorang kawan lamanya yang bernama Bong-sik. Dia adalah seorang dealer senjata. Mereka lalu dibawa ke tempat penyimpanan senjata dan memilih senjata mana saja yang akan mereka bawa. Hari eksekusi pun tiba. Mereka mulai mengendarai mobil ke tempat perjudian itu. Mereka lalu mengendap-endap pergi ke atap gedung. Setelah itu mereka memecahkan kaca dan mulai masuk dari belakang. Jun bersiap untuk menembak pintu. Ketika pintu ditembak, semua orang yang ada di dalam langsung panik dan membungkuk. Jun dan yang lainnya mulai berteriak kepada semua untuk diam. Mereka mengarahkan pistol pada para tamu. Seorang kasir berhasil menekan tombol alarm yang memberitahu para penjaga ada penyusup masuk. Jang-ho meneriaki si kasir untuk segera membuka brankas. Setelah terbuka, uang yang ada di dalamnya langsung dimasukkan ke dalam tas dan dibawa oleh mereka. Ketika aksi mereka selesai, mereka pun segera kabur. Namun, para penjaga telah datang. Mereka berlari berusaha menghindar. Aksi kejar-kejaran pun terjadi. Akhirnya mereka berhasil masuk ke mobil dan cepat-cepat pergi dari sana. Mereka akhirnya berhasil kabur dari para penjaga dan bersorak-sorak atas keberhasilan mereka. Esoknya, Jun, Ki-hun, dan Jang-ho
bersiap pergi ke rumah orang tua Ki-hun di kota lain. Sementara Sang-so harus tetap berada di sana agar tak ada yang curiga. Mereka bertiga pun pergi meninggalkan Sang-so. Sementara itu, pihak gangster yang menguasai tempat perjudian itu mengetahui aksi pembobolan itu. Mereka pun menyewa seorang gangster yang juga seorang pembunuh untuk menemukan pelaku pembobolan tersebut. Si gangster ini bernama Han dan dia seorang psikopat. Semua korban-korbannya dia potong telinganya untuk dia koleksi dan dipajang di kamarnya. Han mendatangi dealer senjata yaitu Bong-sik. Dia bertanya pada Bong-sik apakah belakangan ini ada orang yang membeli senjata dari dia. Bong-sik berbohong dengan mengatakan tak ada yang membeli senjata dari dia. Han tahu kalau Bong-sik berbohong. Karena itu, keesokan harinya, Han datang lagi ke situ, langsung menghabisi anak buah Bong-sik. Bong-sik pun tak berdaya. Bong-sik lalu menelepon Jun, menanyakan sedang ada di mana dia. Jun berkata kalau dia sedang ada di rumah orang tua Ki-hun. Han pun akhirnya mengetahui keberadaan Jun dan segera bergerak ke sana. Sementara itu, Sang-so mulai bekerja kembali. Dia datang ke tempat perjudian itu untuk berganti seragam. Di sana, ternyata ada dua orang pengawal yang mengawasi gerak-gerik semua pelayan. Sepertinya mereka tahu ada kemungkinan orang dalam di aksi pembobolan kemarin. Ketika para pelayan berbelok, Sang-so tiba-tiba berkata ingin ke kamar kecil. Dan ketika para penjaga itu mengecek kamar mandi, Sang-so sudah berlari kabur. Sang-so terus berlari hingga ke tempat persembunyiannya. Di sana, dia mengecek uang hasil pembobolan, ternyata masih ada. Tiba-tiba di sana ada Han, si gangster psikopat. Sang-so pun tak selamat. Di kediaman orang tua Ki-hun, mereka bertiga berencana untuk segera pergi karena mereka merasa keadaan sudah tidak aman. Mereka pun pergi dari sana dan menginap di sebuah hotel. Ketika Jun duduk di sebuah bar, dia mencoba menelepon Sang-so. Teleponnya diangkat, tapi tak ada suara Sang-so di sana. Jun mencoba menelepon lagi, tapi ada suara dering HP di bar itu. Jun melihat ke depan. Ada seorang pria mencurigakan. Jun mencoba menelepon Sang-so lagi, dan HP yang ada di pria itu kembali berdering. Ternyata itu adalah Han, dan dia membawa HP Sang-so. Jun pun ketakutan dan pergi dari situ. Jun bergegas membangunkan teman-temannya dan berkata harus segera pergi dari sana. Mereka mencoba kabur ke parkiran, tapi ternyata mobil mereka tak bisa menyala. Mereka pun mencoba memakai mobil lain. Ketika mobil berhasil dinyalakan, di depan mereka ada Han. Jang Ho langsung tancap gas bermaksud menabrak Han. Tapi Han menembak Sang-so dan mobil pun menabrak dan berhenti. Han mendekati mereka dan mendekati Jun. Senjata diarahkan ke kepala Jun. Jun hanya bisa memejamkan matanya. Tapi Han malah berkata kalau Jun orang yang menarik. Han memberikan waktu 5 menit kepada Jun untuk kabur. Dan nanti Han akan mengejar mereka. Ya, emang dasarnya psikopat. Dia malah ingin bersenang-senang dengan buruannya. Jun dan yang lainnya langsung kabur. Mereka menuju rumah sakit untuk mengobati Jang Ho yang tertembak. Ketika mereka sampai di rumah sakit, mereka masih merasa belum aman. Dan ketika tengah malam tiba, Han muncul di rumah sakit tersebut. Mereka bertiga kabur dengan diam-diam. Ketika akhirnya mereka berhasil keluar dari rumah sakit, mereka pun kabur menggunakan mobil Han. Mereka kabur dan bersembunyi di sebuah gedung yang terbengkalai.
Di sana mereka beristirahat. Ketika mereka sedang beristirahat, Ki-hun mencoba menelpon ibunya. Ketika Ki-hun berbicara di telepon, Ki-hun bisa mendengar kalau suara ibunya sedang tertekan. Ki-hun merasa ada sesuatu yang terjadi pada orang tuanya. Dia pun bergegas untuk pergi menemui orang tuanya. Di luar, dia bertemu Jun dan berkata kalau dia harus pergi menemui orang tuanya. Kini, tinggallah Jun dan Jang Ho yang tersisa. Ketika malam tiba, Jun melihat mobil lain parkir di situ. Jun berpikir itu pasti Han. Jun lalu berlari masuk ke dalam gedung dan mencari Jang Ho. Namun dia malah bertemu Han. Hampir saja dia tertembak. Adegan tembak menembak pun terjadi. Jun berusaha kabur dari Han. Akhirnya Jun berhasil kabur dari Han dibantu oleh Sang-so. Mereka berlari ke sebuah jalan dan menaiki sebuah mobil. Namun mobilnya tak mau menyala. Han langsung menembak mereka. Mereka pun berlindung di balik mobil. Adegan tembak menembak pun terjadi. Jun tertembak. Melihat Jun yang tertembak, Sang-so tiba-tiba emosi dan keluar dari tempat berlindungnya. Dia menembak dengan brutal. Han berhasil menembak Sang-so juga. Jun yang masih sadar lalu menolong Sang-so yang terluka lebih parah. Dia membopongnya ke sebuah ruangan. Sang-so tak bisa lagi bertahan. Perlahan-lahan nyawanya melayang. Jun yang emosi segera mengambil senjata dan menembaki Han. Namun Han lebih lihai dan Jun berhasil tertembak lagi. Han berdiri di depan Jun yang tergeletak. Tepat ketika Han akan menghabisi Jun, sebuah lampu mobil menyorot Han. Mereka adalah anak buah Bongsik, si dealer senjata. Mereka memburu Han. Han pun ditembaki oleh banyak orang. Han berlari kabur dari kejaran mereka. Sampai akhirnya Han kalah jumlah dan tertembak beberapa kali. Dia pun jatuh ke laut. Setelah kejadian itu, Jun pun menaiki sebuah kapal untuk pergi dari tempat itu. Dia lalu pergi dari Korea dan tinggal di sebuah pantai di Taiwan. Dia pun membeli sebuah rumah dan tinggal di sana. Di satu sisi, akhirnya dia berhasil pergi dari Korea dan punya kehidupan baru di pesisir pantai seperti yang dia impikan. Namun, setiap hari dia bermimpi buruk. Mimpi Han yang terus memburunya, terus membayangi dirinya. Hidupnya jadi tidak tenang karena bayangan Han. Jun yakin Han belum mati. Han hanya tertembak dan tercebur di laut, tapi kemungkinan dia belum mati. Dan dia yakin suatu hari nanti Han akan memburunya lagi. Maka dari itu, Jun pun akhirnya memutuskan kembali ke Korea untuk memburu Han. Dan film pun selesai. Oke guys, itulah seluruh alur cerita dari Time to Hunt. Endingnya sih nggak terlalu happy karena Jun masih merasa dihantui oleh Han. Makanya dia kembali ke Korea untuk mencari dan menghabisi Han agar hidupnya jadi tenang. Kayaknya kalau ada sequelnya bakal seru supaya kita tahu apakah si Jun berhasil menghabisi Han atau tidak. Oke guys, segitu dulu aja dari gua. Terima kasih buat kalian yang udah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video berikutnya.